Ya, Saudara, Komisi 11 DPR hari ini memanggil Gubernur Bank Indonesia di tengah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg pagi ini, nilai tukar rupiah terpuruk ke level terendah di angka 17.648 rupiah per dolar Amerika Serikat. Terkait jalannya rapat kerja, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Ova Farid di gedung DPR Jakarta. Putu, untuk saat ini apakah rapat kerja telah dimulai dan apa saja poin-poin yang akan dibahas, dan tentunya apakah juga termasuk terkait dengan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika? Selamat siang Juno dan juga Sora. Tentu saja kalau kita bicara soal rupiah yang pada hari ini begitu ya, catatan terbaru ini memang merosot tajam ke 17.648 rupiah begitu jika dikonversi terhadap dolar pada hari ini. Ini tentu menjadi sorotan dari Komisi 11. Tapi kalau bicara soal agenda pada rapat yang digelar oleh DPR hari ini antara Komisi 11 dan juga Gubernur Bank Indonesia, sebetulnya ini adalah rapat lanjutan dari rapat yang dilakukan pada pekan lalu, di mana Bank Indonesia ini melaporkan kepada DPR kerja-kerja yang sudah dilakukan. Tapi pada rapat kemarin ini sempat terhenti, dijeda begitu karena sesi tanya jawab ini belum kemudian dilakukan. Inilah kemudian yang nanti akan dilakukan. Kalau kita lihat tadi sejumlah pihak begitu dari Gubernur dari Bank Indonesia ini sudah hadir, mulai dari Gubernur Bank Indonesia, deputi-deputi begitu ini sudah kemudian duduk di kursinya masing-masing. Kemudian juga kalau kita lihat dari Komisi 11 ini rapat akan dipimpin oleh pimpinan atau ketua Komisi 11 yaitu Miss Bakun, politisi dari fraksi Golkar, kemudian juga didampingi ada Dolvi yang merupakan wakil ketua Komisi 11 yang berasal dari PDI Perjuangan. Kalau kita bicara pertanyaannya apakah kemudian akan membahas soal rupiah, tentu saja karena pada pekan lalu ini juga sudah disinggung oleh salah satu anggota Komisi 11 dari Golkar begitu ya, menyampaikan bahwa memang ini harus menjadi sorotan. Posisinya DPR dalam hal ini tidak menutup mata bahwa sejumlah upaya ini sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh OJK, bahkan juga oleh Bank Indonesia, di mana upaya pembelian falas ini dilakukan. Tapi kalau kita tarik ke belakang begitu, pernyataan dari Bank Indonesia sendiri memang ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kemudian rupiah ini terus turun angkanya, bahkan sampai di angka atau di tingkat 17.648 tadi, di mana tentu saja yang faktor utama ini adalah faktor global, ini juga mengakibatkan dampak begitu ya pada keyakinan investor yang memilih untuk tidak memilih untuk tidak melakukan investasi keuangan, tapi di hal-hal lain seperti misalnya emas. Ini adalah investasi yang dinilai oleh para investor kecenderungannya lebih aman daripada investasi di keuangan. Kemudian juga kalau kita lihat untuk Indonesia sendiri memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi khususnya di masa haji begitu, di mana memang pertukaran rupiah ini cukup tinggi begitu karena memang ada banyak sekali gelombang-gelombang masyarakat Indonesia atau WNI yang harus ke luar negeri melaksanakan proses ibadah haji, sehingga ada pertukaran rupiah terhadap mata uang asing, dan ini juga tentu saja memiliki dampak walaupun tidak kemudian menjadi faktor utama, Juno dan juga Saudara. Tidak hanya itu, repatriasi dividen perusahaan ini juga tentu saja berdampak pada sektor ekonomi dan juga terhadap nilai tukar rupiah, di mana salah satu penyebabnya adalah misalnya kalau saya jelaskan secara sederhana, Juno dan juga Saudara, ketika kemudian perusahaan ini membagikan dividen kepada orang per orang begitu ya, ataupun juga kelompok, tentu ada kecenderungan mereka memilih untuk menukarkannya ke mata uang dolar. Tentu saja ini juga berdampak pada nilai tukar rupiah. Ini yang kemudian didorong dan juga diminta jawabannya tentu saja oleh Komisi 9, karena sebelumnya di akhir rapat paripurna kemarin Ketua DPR Puan Maharani ini juga menyampaikan akan meminta dan juga memberikan fokus begitu ya terhadap nilai tukar rupiah yang terus turun, meminta komisi terkait, dalam hal ini adalah Komisi 11, untuk memanggil Menteri Keuangan dan juga Bank Indonesia. Kalau kita lihat beberapa hal yang didorong, salah satunya adalah menaikkan suku bunga. Tapi apakah itu satu-satunya cara untuk kemudian menstabilkan atau setidaknya menyeimbangkan harga rupiah agar tidak terus turun begitu? Ini yang nanti harus kita ikuti jalannya, prosesnya nanti seperti apa, jawaban ataupun juga pertimbangan-pertimbangan dari Bank Indonesia sendiri. Seluruh deputi dan juga jajaran Bank Indonesia ada di dalam, jadi tentu saja nanti di sesi tanya jawab ini akan menjadi suatu hal yang
menarik untuk diikuti, Juno dan juga saudara, begitu ya. Apa yang kira-kira nanti akan disampaikan, baik itu dorongan dari DPR sebagai pengawas mitra dari pemerintah, begitu, dan juga dari Bank Indonesia sendiri sebagai salah satu yang punya kewenangan untuk terus menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah. Tapi kalau kita bicara soal mengapa kemudian nilai tukar rupiah ini terus anjlok, ini juga ada banyak begitu ya faktornya, begitu, dan ini bukan masalah yang sederhana. Jadi kita harus tunggu begitu ya bagaimana pernyataannya nanti, apa upaya yang kira-kira setidaknya bisa menyelamatkan Indonesia, karena ketika nilai tukar rupiah ini turun tentu akan berdampak begitu pada bagaimana pasok ekonomi, rantai ekonomi, dan juga harga-harga ini yang juga harus kemudian menjadi sorotan. Kenapa kemudian Menteri Keuangan ini juga dipanggil begitu, karena insentif-insentif ini harus terus dilakukan juga di satu sisi supaya pasokan bahan-bahan pokok ini kemudian tidak melejit harganya. Kalau harganya melejit, kemampuan beli tidak kemudian sesuai, tentu saja bisa menimbulkan dampak ekonomi yang juga cukup signifikan, belum lagi adanya ancaman inflasi. Jadi bagaimana kemudian solusi ini bisa berada di tengah-tengah, bisa kembali menyeimbangkan nilai tukar rupiah, tapi juga di satu sisi ini bisa mendorong pergerakan UMKM ataupun juga pergerakan ekonomi dari daya beli masyarakat itu sendiri. Kita masih nantikan karena rapatnya baru saja dimulai, harusnya tadi dimulai pada pukul 10, tapi baru saja dimulai pada pukul 11.30 atau sekitar beberapa menit yang lalu. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu, Juno dan juga saudara. Kembali kita nantikan jawaban dan juga poin yang akan disampaikan oleh Gubernur BI dan juga jajaran terkait dengan upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terima kasih rekan Putu Trisnanda dan juga juru kamera Ova Farid dari Gedung DPR Jakarta.